Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naira Alfisa dengan nomor NRP 50012310007 dari Departemen Fisika ITS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas evaluasi tengah semester yang berjudul Inversi Data Anomali Residual Gravitasi menggunakan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt, di mana ini merupakan mata kuliah metode inversi di mana dosen pengampunya yakni Bapak Saifuddin dengan laporan yang disusun oleh saya sendiri. Kemudian, adapun metode inversi ini digunakan untuk mengestimasi parameter bawah permukaan berdasarkan data observasi, di mana dalam kasus ini digunakan data anomali gravitasi residual yang dimodelkan secara matematis, kemudian dilakukan inversi untuk mendapatkan parameter seperti amplitudo, posisi, kedalaman, dan faktor bentuk atau shape factor. Karena permasalahan ini bersifat nonlinear, sehingga digunakan metode yakni ada dua metode yakni Gauss-Newton dan juga Lavenberg-Marquardt, di mana adapun tujuan dari penelitian penelitian ini yakni ada dua. Yang pertama yakni untuk mengimplementasikan metode Gauss-Newton dan Lavenberg-Marquardt untuk menginversi data anomali gravitasi residual. Kemudian yang kedua yakni untuk menganalisis dan membandingkan hasil inversi kedua metode dalam hal akurasi dan kestabilan pada data yang mengandung noise, di mana pada penelitian ini noise-nya yakni sebesar 5%. Kemudian penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni yang pertama dilakukan forward modeling untuk menghasilkan data sintetik. Kemudian yang kedua yakni penurunan persamaan Jacobian untuk hal ini yakni gravitasi, di mana untuk penurunan persamaan Jacobian bisa dilihat pada screen berikut, di mana parameter yang diturunkan yakni ada amplitudo, posisi, kedalaman, dan juga faktor bentuk. Di mana hasil penurunan ini digunakan untuk proses iterasi untuk memperbarui parameter model sehingga diperoleh solusi yang mendekati kondisi yang sebenarnya. Di mana model anomali gravitasi residual yang digunakan dalam penelitian ini itu bisa dilihat pada persamaan berikut, di mana G, XI yakni sama dengan amplitudo dikalikan dengan H per XI minus D dikuadratkan plus H kuadrat dipangkatkan dengan eta per 2. Kemudian diasumsikan di mana XI min D kuadrat plus H kuadrat ini merupakan B. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan sehingga persamaan menjadi B sama dengan A dikalikan H dikalikan D pangkat minus eta per 2. Di mana parameter model yang akan diinversi yakni M sama dengan A, D, H, dan juga ada eta. Kemudian matriks Jacobian ini diturunkan sebagai turunan parsial dari fungsi model terhadap masing-masing partikel, di mana J itu sama dengan do G per do A, do G per do D, do G per do H, dan juga do G per do eta. Kemudian didapatkan turunan terhadap A, yakni H dikalikan B pangkat minus eta per 2, dan turunan D-nya didapatkan A H dikalikan eta XI min D dikalikan D pangkat minus eta per 2 minus 1. Kemudian turunan terhadap H-nya didapatkan A dikalikan D pangkat minus eta per 2 minus minus eta H kuadrat D pangkat minus eta per 2 min 1, dan turunan terhadap etanya yakni minus setengah AH len B dikalikan B minus B pangkat minus eta per 2. Kemudian seluruh matriks Jacobian ini nanti akan digunakan dalam proses inversi dengan menggunakan metode Gauss-Newton dan juga Lavenberg-Marquardt untuk memperbarui parameter model yang dilakukan secara iteratif. Seperti yang telah disebutkan, terdapat dua metode inversi, yakni metode Gauss-Newton, yakni salah satu metode inversi nonlinear yang digunakan untuk mengestimasi parameter model berdasarkan dari data observasinya. Kemudian
Untuk metode Lavenberg-Marquardt ini merupakan pengembangan dari metode Gauss-Newton dengan menambahkan adanya faktor redaman atau bisa disebut sebagai damping, di mana digunakan metode ini karena eh, digunakan untuk nilai parameter redaman tertentu untuk mengontrol proses adanya iterasi. Kemudian yang ketiga yakni dilakukan inversi menggunakan metode Gauss-Newton dan Lavenberg tadi. Kemudian dilakukan evaluasi hasil menggunakan nilai RMSE, di mana seluruh tahapan ini dilakukan dalam software MATLAB. Kemudian untuk data yang digunakan ini telah ditambahkan noise sebesar 5% untuk mensimulasikan kondisi lapangan secara sebenarnya. Kemudian setelah dilakukan proses inversi, didapatkan parameter model untuk masing-masing metode yang ditunjukkan pada tabel berikut, di mana uh, data uji sintetik yang digunakan yakni untuk masing-masing parameter model yakni 10, 0, 5, dan 1 dengan inisial awalnya yakni 8, 1, 3, dan 0,8. Maka didapatkan nilai pada masing-masing metode. Untuk Gauss-Newton sendiri nilai A didapatkan sebesar 11,87,807,8.705. Kemudian nilai D-nya minus 0,06 dan hanya 5,63 dan etanya 1,1088. Kemudian untuk metode Lavenberg sendiri didapatkan 10,23, 0,06, 0,04, 5,12 dan 1,01. Dan untuk RMSE tiap metodenya pada Gauss-Newton ini didapatkan sebesar 0,45 dan Lavenberg sendiri 0,46. Kemudian di pembahasan sendiri ini didapatkan dari nilai tersebut. Secara umum kedua metode itu mampu untuk menghasilkan parameter yang mendekati dari nilai sebenarnya dengan nilai RMSE yang bisa dilihat itu relatif kecil, di mana di bawah 1. Untuk grafik yang didapat ini, grafik yang pertama ada hasil inversi dari metode Gauss-Newton, di mana gambar yang sebelah kiri ini merupakan grafik perbandingan hasil inversi nilai dari data observasi inisial dan juga solusinya. Kemudian gambar yang kedua yakni merupakan gambar RMSE sebagai fungsi iterasi dari hasil inversi, di mana untuk grafik pada metode Gauss-Newton ini bisa dilihat kurva hasil inversinya itu sudah mampu untuk mengikuti pola data observasi dengan cukup baik dan menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan model awalnya, di mana parameter yang diperoleh dari hasil inversi ini yakni M-nya sebesar 11,87, minus 0,06, 5,63, dan juga 1,1088 yang sudah tertera di tabel tadi, di mana nilai RMSE ini turun dengan cepat pada awal iterasi dan stabil di sekitar 0,4550 yang menunjukkan adanya konvergensi yang cepat, namun akurasinya itu masih terbatas akibat adanya pengaruh noise sebesar 55% tadi. Kemudian untuk metode Lavenberg-Marquardt sendiri ini bisa dilihat untuk grafik perbandingan hasil inversi bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Kemudian untuk grafik RMS sebagai fungsi iterasi hasil inversinya bisa dilihat di sebelah kanan, di mana bisa dilihat kurva hasil inversinya itu lebih halus dan juga lebih stabil dalam mengikuti data observasi, di mana parameter yang diperoleh ini itu sebesar yang sudah saya sebutkan tadi di dalam tabel yang lebih mendekati ke nilai sebenarnya. Jadi nilai RMSE-nya pun itu lebih stabil di sekitar 0,4607 tanpa adanya fluktuasi. Ini menunjukkan bahwa proses inversinya itu lebih stabil. Di mana jika dilihat dari kedua hasil yang didapatkan dari kedua metode itu bisa disimpulkan bahwa kedua metode itu berhasil diimplementasikan dengan baik. Namun, metode Lavenberg-Marquardt itu memiliki performa yang lebih baik dalam hal kestabilan, dan juga akurasi, sehingga lebih cocok digunakan pada data yang istilahnya itu mengandung noise atau bisa dibilang sama seperti data lapangannya.
Ya, oke, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian ini merupakan source code dari masing-masing tahapan, di mana untuk source code forward modeling bisa dilihat pada lampiran berikut. Untuk persamaan Jacobian ini yang sudah diturunkan ke persamaan ke bentuk gravitasi. Kemudian ini untuk source code inversinya. Kemudian yang terakhir ya ini source code uji sintetiknya. Mungkin bisa saya tunjukkan terkait. Ya, ini merupakan source code yang digunakan pada MATLAB, di mana pada bagian main nose gravity-nya sendiri ini ditambahkan noise sebesar 5%. Kemudian yang perlu diperhatikan ini, pada code pilih ini, jika eh, jika angkanya satu ini merupakan metode Gauss-Newton, dan selain angka satu ini merupakan metode Lavenberg. Untuk M3-nya sendiri di sini dipakai 10, 0, 5, dan juga 1. Dan M0-nya 8, 1, 3, dan juga 0,8. Oke. Untuk Gauss Newton-nya sendiri bisa berikut merupakan hasil grafik yang didapatkan setelah hasil inversi. Ya, bisa dilihat bahwa kodenya sudah bisa dijalankan. Maka sekian merupakan presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.